Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Kemarin kita sudah mengunjungi tempat yang menyimpan sejarah di masa lalu, khususnya adalah di wilayah kekuasaan Mataram di bagian timur, yaitu di kota Bantul. Dan kali ini kita akan menelusuri jejak-jejak sejarah di wilayah kekuasaan Mataram yang berada di wilayah barat, tepatnya adalah di Kabupaten Kulon Progo. Dan di Kulon Progo ini kita akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat ini adalah tempat yang mempunyai aura waktu yang sangat lama sekali, yaitu sebuah situs di area Bandara Kulon Progo. Situs yang jarang orang tahu dan jarang orang kunjungi. Padahal saat ini di sekitarnya yang dahulu kala masih sepi belantara, kini sudah tumbuh lautan beton dan bangunan, yaitu Bandara Internasional Kulon Progo. Situs ini bernama Situs Glagah ya, yang lokasinya tak jauh dari pesisir Laut Selatan. Kira-kira di sana nanti ada apa dan terdapat aura apa? Oleh sebab itulah, pemirsa TV Lebaran, jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan ini cerita sedikit tentang Kulon Progo ya. Sebenarnya Kulon Progo ini adalah termasuk tanah Adikarto milik Pakualaman sejak tanggal 17 Maret 1813, yaitu setelah berdirinya Kadipaten Pakualaman yang letaknya di sisi timur dari Keraton Jogja. Ini adalah salah satu dari akibat kemenangan Inggris atas Keraton Jogja dalam Perang Sepoi tahun 1812. Sehingga Keraton Yogyakarta harus mau rela ya menyerahkan sebagian tanah kekuasaannya ke Pakualaman. Dan tanah Adikarto ini atau tanah Pakualaman ini itu yang akan kita kunjungi kali ini ya, yaitu Situs Glagah dan Bandara Internasional Kulon Progo. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di perjalanan, tepatnya saya ada di jalan pesisir ya. Jadi jalan ini itu sebenarnya ada di pesisir Laut Selatan. Jadi kalau kita ke selatan sedikit, ini kita sudah kecebur lautan gitu ya. Nah inilah teman-teman ya, di hadapan saya ini adalah hamparan luas persawahan yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Dan menurut TV Lebaran ya, Kabupaten Kulon Progo ini adalah kabupaten yang masih terdapat banyak hamparan luas persawahan ya. Karena memang pembangunan itu memang belum banyak banget gitu ya, seperti kabupaten-kabupaten lainnya. Meskipun ya sekarang ini karena adanya Bandara Kulon Progo, pertumbuhan dari bangunan-bangunan beton itu ya sudah mulai banyak ya, sudah mengikis sedikit demi sedikit dari lahan hijau persawahan ya. Ya semoga aja kesejukan dan kehijauan dari Kulon Progo ini dapat terjaga ya, meskipun adanya bandara internasional yang ada di kabupaten ini ya. Nah ini teman-teman, saya sudah berada kayaknya kurang beberapa kilo lagi saya akan sampai di Bandara Kulon Progo ya. Jadi nanti kita ini urutan dari perjalanan ini, yaitu kita akan pertama itu akan mengunjungi Bandara Kulon Progo. Kita akan lihat bagaimana kondisi terupdate, kondisi terbaru dari Bandara Kulon Progo ya. Nanti saya sarankan kepada pemirsa TV Lebaran, kalau melihat Bandara Kulon Progo ini,
kita bayangkan ya, kita renungkan ya, bagaimana dahulu kala bandara ini adalah sebuah pemukiman yang sangat padat juga, atau kayak sebuah pedesaan ya. Terus juga lahan hijau yang sangat luas, tapi saat ini sudah diganti dengan tumbuhan beton ya, tumbuhan semen yang menjulang tinggi ya. Di sini ada hotel-hotel, ada pokoknya macam-macam ya, yang mengidentifikasikan gitu ya, bahwa lokasi ini adalah kayak lokasi perkotaan gitu ya. Nanti kita juga bisa bayangkan ya, setelah kita mengunjungi dua tempat ini, emang dua tempat ini adalah yang bertolak belakang ya. Kalau Bandara Kulon Progo ini adalah bandara yang modern, bandara zaman sekarang, bandara yang ramai, dikunjungi didatangin oleh orang-orang seluruh dunia dari mancanegara, terus juga dikunjungi oleh dari berbagai kota ya. Tapi nanti setelah kita mengunjungi bandara ini, kita akan mengunjungi tempat yang sangat sepi, yang mempunyai aura waktu yang sangat lama. Nah ini teman-teman, saya melihat sebuah pesawat terbang yang melambung tinggi. Ini menandakan bahwa perjalanan dari TV Lebaran ini sudah mendekati dari Bandara Kulon Progo. Ini pesawatnya menjulang tinggi ya. Dan TV Lebaran itu sampai sekarang itu tidak bermimpi ya untuk naik pesawat ya, karena takut nih takut ya, kalau lihat berita-berita itu ngeri ya. Karena konon ya, kalau menutup pintu pesawat itu ibaratnya menutup mau ke surga atau ke neraka gitu ya. Ada yang ibaratnya yang mengatakan begitu ya. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di terowongan Bandara Kulon Progo, dan terowongan ini pernah diresmikan oleh Bapak Presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Dan sebenarnya Bandara Kulon Progo ini posisinya ada di atas dari terowongan ini teman-teman ya. Ini panjangnya ya sekitar berapa ya, mungkin adalah kalau cuma sekilo ya, atau 2 kilo ya. Nah ini teman-teman, suasananya di dalam terowongan ini ya kayak sebuah gua ya, meskipun di atas ini ya sangat ramai ya, yang namanya bandara ya. Jadi memang terowongan ini ya kayak terowongan bawah tanah ya. Jadi pembangunan bandara ini ya agar tidak mengganggu jalan, makanya dibuatlah jalan yang berada di bawah tanah ya. Ya inilah kemajuan zaman, pergantian zaman, dimana semua sudah berganti dengan kemodernan ya. Jadi pembangunan juga berbeda lah dengan bangunan-bangunan di masa silam ya. Nah inilah teman-teman, perjalanan kita akan meniti sebuah waktu ya. Jadi nanti kita akan melihat sebuah dua waktu ya, yang akan kita sinkronkan atau kita sandingkan, yaitu zaman sekarang dan zaman dahulu ya. Jadi saya ini jauh-jauh ya, dari Bantul ini menuju kota Kulon Progo, ini di sisi paling barat juga. Itu sebenarnya saya pengen melihat kembali situs Glagah ya. Meskipun saya itu sebenarnya sudah pernah ke sini ya, tapi kenapa saya itu kok pengen melihat situs Glagah ya. Ya kalau dilihat situsnya itu ya cuma situs sederhana teman-teman ya, karena di situ tuh hanya terdapat beberapa bebatuan ya, atau stupa gitu ya. Nah ini teman-teman, saya akan mempercepat ini kendaraan saya, meskipun ya secepat-cepatnya kendaraan kendaraan butut ya, tidak secepat pesawat terbang ya. Nah ini teman-teman, ini sangat panjang ternyata ya, panjang dari terowongan ini sangat panjang. Jadi agak lama juga saya memvideonya ini ya. Ini lah ini teman-teman ya, ini. Jadi yang di atas sana itulah sebenarnya adalah posisi dari Bandara Kulon Progo. Jadi tadi kita berada di bawahnya. Saya cuma membayangkan seandainya hujan lebat terus itu kira-kira
apa ya, teraliri air tidak gitu ya. Atau memang sudah dirancang ya. Jadi sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi seandainya ada banjir ya mungkin sudah bisa teratasi lah. Nah ini teman-teman, kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita akan menuju Bandara Kulon Progo. Di sana kita akan berimajinasi. Di sana kita akan membaca sebuah perkembangan waktu yang betul-betul sangat signifikan ya. Kita lihat dahulu kala lokasi ini kan masih sebuah pedesaan yang sangat ranum, pedesaan yang sangat hijau ya, tapi sekarang sudah digantikan dengan warna putih ya, warna beton-beton yang menjulang tinggi ya. Inilah namanya juga perkembangan zaman ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui bahwa lokasi inilah yang disebut sebagai Tanah Adikarto, miliknya dari Kadipaten Pakualaman ya, yang sudah dialihkan fungsi untuk menjadi Bandara Internasional Kulon Progo. Lah ini teman-teman, saya sudah sampai di Bandara Kulon Progo. Sebenarnya saya pengen masuk ya, tapi ternyata kok nggak bisa, harus pakai apa itu, kartu tol gitu loh. Ya saya nggak paham ya. Jadi ya terpaksa, mohon maaf, TV Lebaran dalam meliput kali ini tidak bisa masuk ke dalam Bandara Kulon Progo, cuma dari luarnya saja ya. Ya kondisinya seperti ini teman-teman ya, sudah mencirikan kayak sebuah kota juga ya. Ya menambah panas juga karena kan bagaimanapun ini adalah lahan hijau yang diubah menjadi lahan apa nih ya, lahan modern, beton-beton seperti ini atau bangunan ya. Ini teman-teman, inilah Bandara Kulon Progo terupdate, terkini yang kita liput ya. Dan di sini nanti setelah ini mungkin pemirsa TV Lebaran yang suka dengan sejarah atau mungkin sering atau senang berimajinasi, membayangkan hal-hal masa lalu, masa silam, itu nanti akan terasa terenyuh juga melihat situs yang setelah ini kita akan kunjungi teman-teman ya. Jadi situs ini namanya adalah situs Glagah teman-teman ya. Nanti kita akan ceritakan, ada beberapa versi cerita tentang situs ini ya. Nanti kita akan ceritakan sedikit ya. Nah inilah teman-teman ya, lokasi dari Bandara Kulon Progo terupdate. Begini kondisinya, sangat apa ya, kalau pemirsa TV Lebaran sih lebih senang melihat pedesaan yang masih hijau gitu ya. Tidak seperti ini ya, tapi ya tidak apa-apa karena mungkin kan ini juga diperlukan oleh masyarakat sekarang ya, untuk mempermudah transportasi ya. Jadi biar lebih cepat dah mungkin ya, untuk saling berkunjung antar kota atau mungkin antar negara ya. Nah inilah teman-teman ya suasananya, dan ini saya akan menceritakan sedikit ya tentang sejarah atau mungkin ya cerita tentang situs Glagah ya, sebelum kita nanti ke sana ya. Jadi dikisahkan bahwa di lokasi sekitar situs Glagah ya, situs Glagah itu berada di dekat sekali dengan bandara ini ya. Jadi dikisahkan di lokasi sekitar situs Glagah pernah bertahta seorang bupati bernama Cangak Mengeng ya, di wilayah Kadipaten Sios. Semasa pemerintahannya, ia mendirikan padepokan sebagai tempat bersemedi dalam agama Buddha. Bagi kedua putrinya, yaitu Nyi Sekar Kenanga dan Nyi Gadung Melati, kedua padepokan tersebut didirikan bersebelahan di sekitar situs Glagah. Sampai saat ini lokasi tempat di mana stupa berada atau yang di situs Glagah ini diyakini oleh penduduk sebagai bekas tempat pertapaan Nyi Sekar Kenanga, sedangkan tempat pertapaan Nyi Gadung Melati terletak di sebelah barat stupa, tepatnya di Lumpang Batu. Wah, ini. Jadi situs Glagah ini ternyata adalah situs Hindu-Buddha. Makanya TV Lebaran berani mengatakan bahwa situs Glagah ini adalah situs yang mempunyai aura sangat lama sekali.
Saya sampai bilang lama sekali. Maka TV Lebaran itu tertarik datang kemari lagi untuk berimajinasi lagi tentang aura waktu yang ada di sini. Begitu lama sekali. Jadi menurut TV Lebaran juga adanya situs ini juga membuktikan kemungkinan besar ratusan tahun yang lalu itu memang belum pernah terjadi bencana tsunami di sekitar sini atau di Kulon Progo ya. Karena seandainya pernah terjadi tsunami yang besar, tentu saja batu-batu atau stupa-stupa di situs Nglagah ini akan kelintir atau akan hilang ya. Nah ini teman-teman, saya sudah kembali untuk meneruskan perjalanan mencari situs Nglagah yang berada di sekitar bandara ini. Sangat dekat sekali, cuma beberapa meter mungkin ya. Dan ini kita juga sudah melihat bukti-bukti nyata bahwa lautan sawah yang hijau dahulu kala kini sudah berganti dengan menjulang tinggi hotel-hotel yang mewah ya. Ya inilah hotel-hotel yang mewah yang berada di Bandara Internasional Kulon Progo, itu disingkat NIA. NIA itu apa teman-teman ya? Itu singkatannya adalah Yogyakarta International Airport gitu ya. Maaf saya cuma orang Jawa ya, jadi ngucapin Inggris itu masih kaku-kaku gitu ya. Jawa tulen gitu ya. Nah ini teman-teman ya, silahkan pemirsa TV Lebaran bisa deg-degan dulu, atau mungkin juga siap-siap untuk melihat sebuah tempat yang mempunyai aura yang sangat lama sekali menurut TV Lebaran. Nah itu teman-teman ya, di depan kita itu adalah terowongan yang kita lewati tadi, yang posisi dari terowongan itu berada di bawah dari Bandara Kulon Progo. Dan lokasi dari situs Nglagah ini sebenarnya cuma di dekat terowongan tadi ya. Jadi itu membuktikan kalau lokasi ini ya dekat dengan Bandara Kulon Progo, sangat-sangat dekat sekali, dan mungkin jarang orang yang tahu ya, atau mungkin memang jarang orang yang kesini ya. Dilihat dari ini, ada papan dari situs Nglagah ini sudah agak rusak ya, tapi ini depannya masih bagus ini ya. Dan ini teman-teman, kita akan mencoba mengekspedisi melangkah langkah demi langkah, detik demi detik untuk melihat situs Nglagah yang mempunyai aura waktu yang sangat lama sekali. Dan tempat ini masih berada di kota Yogyakarta ya. Jadi masih dalam kekuasaan kerajaan Mataram di masa lalu ya. Karena sebenarnya kekuasaan Mataram di masa lalu itu sangat luas ya. Tapi karena konflik keluarga dan ibaratnya diadu domba oleh Belanda, makanya ya terjadi konflik, dan terus Belanda itu mengambil kesempatan ya, terus memperluas atau meminta jatah tanah itu kepada Keraton Jogja gitu. Nah inilah teman-teman lokasi dari situs Nglagah. Di sini terdapat beberapa stupa dan batu ya. Dan di sini saya begitu tertegun ya, karena apa? Karena batu ini atau stupa ini betul-betul mempunyai aura yang sangat lama sekali. Dan kemungkinan juga padepokan yang didirikan tadi, yang menurut cerita itu digunakan atau ditempati oleh Nyi Sekar Kenanga dan Nyi Gandung Melati, itu ya ada di sekitar sini ya. Oleh sebab itu nanti kita ekspedisi sudut demi sudut dari lokasi ini. Dan ini teman-teman, saya menyentuh batunya ini ya. Ini kalau kita imajinasikan atau kita resapi ya, batu ini betul-betul mempunyai aura yang sangat lama sekali ya. Bagaimana sebuah sejarah pernah tertoreh di sini. Terdapat sebuah padepokan yang bernuansa lama sekali pernah berdiri di sini ya. Dan bebatuan ini adalah salah satu saksi bisu akan keeksisan tempat ini, yang dahulu kala mungkin ya masih ranum, masih hijau, masih tidak begitu ramai ya. Karena kan bagaimanapun juga tempat-tempat seperti ini itu dahulu kala ya sebuah wono ya, atau sebuah hutan belantara ya. Jadi dahulu kala itu masih banyak hutan belantara ya.
Nah ini teman-teman, saya akan mencoba mengekspedisi juga di sisi-sisi dari tempat ini. Siapa tahu kita menemukan jejak-jejak baru dari lokasi ini ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui juga kan, kalau TV Lebaran itu kalau mengekspedisi itu sampai ke akar-akarnya ya, sampai yang tersembunyi ya. Jadi seperti ini, saya akan mencari mengorek-orek ya, atau mungkin ya mengotak-atik di sekitar sini, apakah menemukan sesuatu yang punya nuansa masa lalu lah. Ini teman-teman ya, kalau saya lihat dari bebatuan ini juga menggambarkan sebuah batuan yang sangat lama ya. Mungkin ini juga salah satu batuan yang punya masa waktu sama seperti dari stupa itu tadi dah, seperti batu bata. Ini juga batu bata yang bernuansa lama, atau mungkin aura waktunya sangat lama sekali ya. Jadi memang benar, mungkin seperti yang diceritakan tadi ya, ceritakan oleh mungkin cerita yang tersebar atau yang dikenal di masyarakat sini tentang cerita dari Nyi Sekar Kenanga dan Nyi Gandung Melati ya, yang pernah singgah di padepokan ini ya. Karena apa? Kemungkinan besar batu bata yang sangat besar inilah yang mungkin bisa menjadi tembok atau menjadi pondasi dari padepokan yang ada di sini ya. Jadi padepokan yang sangat lama sekali. Jadi ini masanya menurut TV Lebaran masa yang sebelum Mataram Islam ya, jadi Hindu Buddha ya. Itu pun kemungkinan menurut TV Lebaran itu mungkin di abad ke-8 atau ke-9 atau ke-7 ya. Jadi sangat lama sekali ya. Inilah teman-teman ya, situs Glagah Saksi Bisu, sebuah sejarah di masa lalu. Dan sekali lagi TV Lebaran selalu mengingatkan bahwa setiap dalam ekspedisi kita harus ambil iktibarnya, kita ambil kesimpulannya bahwa sebuah sejarah pernah terjadi, karena sejarah adalah sesuatu hal yang pernah terjadi dan sudah terlewatkan. Waktu akan terus berjalan dan tidak pernah akan terulang kembali. Maka benar pepatah yang mengatakan bahwa yang paling mahal itu bukan harta benda, tapi adalah waktu. Seperti sebuah sejarah yang ada di sini, yaitu situs Glagah, sebuah saksi bisu berjalannya waktu dan menitinya waktu dalam jalan takdirnya. Dan hingga sampai sekarang di zaman modern atau zaman menginjak tahun 2024, batu-batu ini masih kokoh dan masih terlihat sebagai saksi atau mungkin dan sebagai pengingat ya, pengingat bagi manusia-manusia atau makhluk hidup di generasi selanjutnya, yaitu sekarang ini ya, atau kita ini ya. Dan kita pun nanti akan menjadi sejarah pula bagi generasi berikutnya. Yaitu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita meliput sebuah dimensi waktu yang berbeda, Bandara Kulon Progo yang berdimensi waktu sekarang, dan situs Glagah yang berdimensi waktu lampau atau masa lalu. Dan lokasi ini adalah juga termasuk dalam kekuasaan Keraton Yogyakarta, meskipun pusat kotanya begitu jauh sekali, tapi kekuasaannya juga sampai ke pelosok-pelosok, bahkan sampai ke pesisir laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.